menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Mahkamah pemohon Konstitusi untuk menolak permohonan seluruhnya. sengketa hasil pemilihan Presiden 2024 yang diajukan Pendapat calon berbeda Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 atau Anies dissenting Baswedan opinion Muhaimin Iskandar, terhadap putusan serta Mahkamah permohonan Konstitusi dari atau Capres-Cawapres terdapat nomor urut pendapat 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta Senin 22 April. Sidang putusan atas permohonan Anies Muhaimin dimulai pada pukul 9.06 WIB. Pertimbangan putusan dibacakan bergantian oleh Suhartoyo dan 7 hakim MK lainnya. Saat mengawali pembacaan putusan, Suhartoyo menyebutkan bahwa putusan ini diambil setelah membaca permohonan Anies Muhaimin sebagai pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban KPU sebagai termohon. Lalu, membaca dan mendengar keterangan kubu Prabowo Gibran sebagai pihak terkait dan Bawaslu, serta keterangan saksi, ahli, dan kesimpulan dari Anies Muhaimin, KPU, Prabowo Gibran, dan Bawaslu. Selanjutnya MK membaca dan mendengar keterangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial. Selain membacakan putusan atas permohonan Anies Muhaimin, MK juga menyatakan menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Ganjar Mahfud mulai pukul 14.55 WIB. Seperti ketika menolak permohonan Anies Muhaimin, Hakim MK Suhartoyo menyatakan menolak permohonan pemohon Ganjar Mahfud untuk seluruhnya. Adapun isi pertimbangan putusan dianggap dibacakan karena memiliki banyak kesamaan dan pertimbangan putusan pada gugatan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang telah ditolak MK beberapa saat sebelumnya. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, sempat meminta agar bagian yang berbeda dibacakan, termasuk pendapat berbeda atau dissenting opinion hakim yang tak setuju terhadap keputusan mayoritas hakim. Suhartoyo hanya membacakan jawaban MK atas beberapa dalil yang berbeda dengan Anies Muhaimin yang pada intinya menyatakan seluruhnya tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu Suhartoyo menegaskan bahwa hakim yang dissenting opinion juga sama dengan gugatan Anies Muhaimin, yaitu Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arif Hidayat. Dalam gugatannya ke MK, Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sama-sama meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi dan digelar pemungutan suara ulang. Berbeda dengan Ganjar Mahfud, Anies Muhaimin juga memasukkan petitum alternatif yakni diskualifikasi hanya untuk Gibran. Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU itu, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP juga telah menyatakan semua komisioner KPU RI melanggar etika dan mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait peristiwa itu. Di samping itu, Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud juga mendalilkan soal adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Juga terlanggarnya asas-asas pemilu di dalam Undang-Undang 1945 berkaitan dengan nepotisme Jokowi dan pengerahan sumber daya negara untuk bantu mendongkrak suara Prabowo Gibran. Berdasarkan keputusan KPU RI nomor 360 tahun 2024, Ganjar Mahfud hanya sanggup mengoleksi 27.040.878 suara atau sekitar 16,47% dari seluruh suara sah nasional. Pasangan itu tertinggal jauh dari Prabowo Gibran yang memborong 96.214.691 suara atau sekitar 58,58% dari seluruh suara sah nasional. Sementara itu Anies Muhaimin mengantongi 40.971.906 suara atau sekitar 24,95% dari seluruh suara sah nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.